Insya Allah sebenarnya saya sudah tahu. Itu jin itu insya Allah memang hancur. Dia jadi serpihan. Dia menjadi serpihan seperti debu atau pasir. Tetapi dia tidak mati. Dia tidak mati. Kalau ada matanya masih kedip. Khusus untuk yang di mata itu kayak masih utuh. Jadi mata itu nggak ikut hancur. Apakah jin bisa mati? Jin bisa mati atau tidak masih menjadi perdebatan di kalangan manusia, terutama di Indonesia. Karena di Indonesia dipercaya Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul yang menguasai Laut Selatan Jawa sampai sekarang masih hidup. Dewi Lanjar yang menguasai Laut Utara Jawa sampai sekarang masih hidup. Jin adalah jenis makhluk halus, seperti manusia juga. Mereka hidup berkelompok-kelompok, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka saling menikah, beranak, tumbuh dewasa hingga besar, dan mereka pun masing-masing akan mengalami kematian. Meski ukuran usianya sedikit berbeda dengan ukuran usia umumnya manusia biasa. Ibnu Jarir dari Wahab bin Munahbih bahwa ia ditanya tentang jin. Apakah jin itu makan, minum, mati, dan menikah? Dijawab, mereka bermacam-macam. Ada yang tidak makan, minum, mati, dan beranak. Mereka adalah jin asli, kholisul jin. Ada lagi jin yang bisa makan, minum, mati, dan menikah. Sebagaimana umat manusia, sebagian dari jin itu ada yang muslim dan sebagian lainnya ada yang kafir. Yang muslim pun belum tentu selalu muslim yang baik. Persis sebagaimana manusia. Banyak muslim tapi bandel, tukang tipu, merampas harta orang lain, main hakim sendiri, atau menindas rakyat. Jadi, sebagian mereka ada yang termasuk jin baik, dan sebagian lainnya termasuk jin jahat. Sebagaimana dalam Al-Quran ayat 72 jin ayat 11. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Hukum syariah untuk jin. Sebagian dari apa yang berlaku buat kita juga berlaku buat para jin, meski tentu saja tidak terlalu sama persis. Namun yang pasti, mereka pun muslim dan perlu mendapatkan pelajaran agama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun mendengarkan bacaan Al-Quran, yaitu jin yang muslim. Sedangkan jin kafir akan merasakan siksa bila mendengar bacaan Al-Quran. Quran Surah 72 Al-Jin ayat 1. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Katakanlah, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Karena itulah, suatu saat mereka mengundang secara khusus agar Rasulullah SAW mengajarkan ilmu-ilmu agama. Bahkan saat itu diriwayatkan para sahabat merasa sangat kehilangan lantaran beliau SAW tiba-tiba saja lenyap masuk ke alam jin. Hingga malam itu mereka tidur dengan sangat ketakutan. Dari Alqamah berkata,
aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apakah ada seorang dari kalian yang menemani Rasulullah SAW pada malam jin? Beliau menjawab, tidak seorang pun dari kami yang menemani beliau. Namun kami pernah kehilangan beliau pada malam itu, hingga kami melewati malam itu sebagai malam yang paling menyeramkan yang dilalui oleh suatu kaum. Surah 3 Ali Imran ayat 185. Tiap-tiap tubuh yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ada beberapa dalil sunnah yang menunjukkan bahwa jin bisa mati sebelum kiamat. Pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW dalam salah satu doanya belum melantunkan, "Aku berlindung dengan kemuliaanmu yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Zat yang tidak akan mati, sementara jin dan manusia akan mati." Hadis riwayat Bukhari nomor 7383 dan Muslim nomor 2717. 2. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah diperintahkan Nabi SAW untuk menghancurkan Uzza, pohon keramat yang disembah orang musyrik jahiliyah. Setelah Khalid bin Walid menebang ketiga pohon yang dikeramatkan di tempat itu dan membantai setiap orang yang mencoba menghalangi, beliau menghadap Nabi SAW. Beliau bersabda, "Kembali kamu belum melakukan apapun." Khalid pun segera kembali. Tiba-tiba banyak orang naik ke bukit. Mereka memanggil-manggil, "Wahai Uzza, wahai Uzza." Khalid pun mendatanginya. Ternyata ada wanita telanjang, rambutnya terjuntai. Di atas kepalanya ada pasirnya. Khalid dengan sigap menusukkan pedangnya sampai dia mati. Setelah dijelaskan kepada Nabi SAW, beliau bersabda, "Itulah Uzza." Hadis riwayat Nasa'i. Kalau iblis sudah diberi tangguh tidak akan mati sampai hari kiamat. Iblis itu termasuk kelompok jin. Dan ketika ingkar atas perintah Allah, maka Allah menyebutnya dengan setan. Setan itu sendiri ada yang dari kelompok jin dan ada yang dari kelompok manusia. Manusia memiliki umur yang sudah ditentukan, sedangkan jin memiliki umur yang panjang. Menurut Ustaz Danu, matinya jin berbeda dengan manusia. Kalau jin, matinya akan hancur terpotong-potong atau hancur jadi debu. Namun, matanya masih berkedip-kedip dan sudah tidak bisa berbuat apa-apa sampai hari kiamat. Mari kita dengarkan apa penjelasan dari Ustadz Danu sebagai berikut. Ya, memang jin itu insya Allah matinya pada saat kiamat, ya, berbarengan dengan orang-orang sebelah. Berbarengan dengan orang-orang sebelah, tahu maksud saya ya, orang sebelah. Kalau orang Muslim sudah meninggal dulu. Kalau orang sebelah matinya kiamat. Saya ulang lagi, kalau orang Muslim meninggalnya didahulukan, tidak mengalami hari kiamat. Ya, kalau Muslim meninggalnya didahulukan dan bareng. Istilahnya meninggalnya itu dalam hadis ceritakan ditidurkan. Ditidurkan, jadi memang tidak tahu. Jadi seperti orang mengantuk tidur seperti itu. Nah, bagi yang sebelah mati. Nah, itu barengan dengan para jin yang dimatikan oleh Allah Ta'ala. Nah, bagi doa-doa saya yang dihancurkan, saya mohon kepada Allah Ta'ala jangan dihancurkan. Insya Allah sebenarnya saya sudah tahu, itu jin itu insya Allah memang hancur. Dia jadi serpihan. Dia menjadi serpihan seperti debu atau pasir,
tetapi dia tidak mati. Dia tidak mati. Kalau ada matanya masih kedip. Khusus untuk yang di mata itu kayak masih utuh. Jadi mata itu nggak ikut hancur. Kepotong-potong ya kepotong-potong aja, meletak. Jadi untuk jin, umpamanya jin perang dengan jin, kalau dia kepotong, potong aja dia. Geletak aja, kalau kepotong geletak dia pasti. Biasanya seperti itu. Jadi tidak bergerak lah istilahnya. Tetapi biasanya nanti ada hal tertentu. Kalau itu urusannya antara jin dengan jin, biasanya dia pulih dalam waktu 40 hari biasanya begitu. Jadi 40 hari itu dia pulih nanti seperti itu. Jadi itu terpotong atau hancur ya hancur aja jadi pasir. Di situ hancurnya di situ. Kemudian kalau dia mati, matanya masih ada di situ dan dia nggak bisa ngerjain apa-apa udah. Dia tinggal nunggu kiamat aja di situ. Jadi tinggal nunggu kiamat. Jadi ada beberapa jin yang memang takut itu di titik-titik itu. Sehingga dia juga sama seperti manusia, takut dibunuh, diancam itu takut. Diancam, ayo kalau nggak mau nanti tak laporan istri kamu, itu takut itu.